Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Eko di channel spesialis AC mobil ya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan ya. Kemarin ada teman-teman bertanya, kenapa magnet di bagian kompresor ya itu sering banget kebakar ya, sering kebakar ataupun mati ya di bagian dalam poli ya. Di dalam poli ini kan ada magnet, itu sering sekali mobilnya terbakar ya di bagian magnetnya ya. Sebenarnya bukan karena ketika mobil berlari kencang kemudian AC dinyalakan ya, itu bukan penyebab dari rusaknya magnet ataupun kompresor ya. Yang pasti karena kompresor itu selalu bekerja tanpa henti ya, kemudian panas, dan magnet di bagian dalam ini kan juga ada waktunya ya. Ketika dia panas dengan waktu tertentu, kemudian dia akan berhenti, mutus arus ya, sehingga magnet itu kan kemudian agak dingin. Setelah dingin dia hidup lagi ya, seperti ada celahnya ya. Makanya ketika ada celahnya magnet itu bisa awet ya. Tapi kalau dia bekerja terus menerus, otomatis lilitan dari magnet itu kan panas sehingga mudah terbakar. Untuk cara simpel bagaimana caranya agar magnet ini awet ya, simak video saya sampai selesai ya, agar tidak gagal paham ya. Untuk teman-teman yang belum paham tentang AC, saya sarankan jangan ngutek-ngutek AC mobilnya sendiri ya, kalau belum paham betul. Karena biarpun AC mobil itu dibilang sederhana ya, tapi kalau salah dalam pengerjaan bisa menyebabkan kerusakan yang parah ya. Bukannya malah dingin, tapi nanti malah tidak dingin sama sekali. Nah, seperti halnya ini ya, ini namanya termostat ya, ini namanya termostat. Ini berfungsi untuk mengatur suhu ya. Kalau ini diputar berlawanan ke arah jarum jam ya, itu kompresor akan cepat sekali mutus ya, dan dinginnya pun tidak bisa maksimal ya, hanya dingin biasa. Kalau kita putar searah jarum jam setengah ya, itu nanti kompresor juga akan lama mutusnya ya, AC juga akan semakin dingin ya. Tapi kalau kita polkan ya, itu kompresor itu makin lama berhentinya ya. Suhu udara di dalam kabin pun akan dingin sekali ya, seperti itu. Jadi ketika kita polkan sebelum suhu mencapai yang paling dingin, dia tidak akan mutus ya. Tapi kalau tengah-tengah ya, ketika dia udah mulai dingin, dia akan mutus ya, seperti itu. Tapi kalau dia diputar berlawanan arah jarum jam di angka sekitar angka 9 ya, itu sedengan ya. Tapi kalau kita separuh itu udah terasa dingin, dan kompresor ataupun magnet itu juga akan awet ya, seperti itu. Ini yang manual ya. Untuk yang digital seperti yang punya Avanza itu satu kipas dan satunya
termistor ya. Termistor fungsinya sama seperti termostat. Nah, seperti itu. Untuk termistor dia terbaca oleh digital ya, tapi untuk termostat ini dia manual. Nah, seperti itu. Bedanya ini sama yang otomatis itu sebenarnya sama ya. Nah, perhatikan untuk tanda panah warna hitam yang tulisannya temperatur ya. Itu fungsinya adalah mengatur suhu di ruangan ya. Semakin temperatur itu semakin rendah, otomatis kinerja kompresor akan semakin lama ya, sehingga magnet itu pun bekerjanya cukup lama, sehingga dia akan panas. Kalau sudah panas dia biasanya akan terputus ya, gampang rusak. Padahal untuk sistem AC itu kan hidup nyala ya. Ketika temperaturnya ini sedang, tidak terlalu rendah, dia kalau udah mencapai suhu dingin dia akan mutus. Setelah suhu agak panas dia hidup lagi ya, seperti itu. Tapi untuk temperatur terlalu rendah dia itu bekerjanya cukup lama ya, karena dia harus mencapai titik terendah ya, seperti itu. Jadi kompresornya pun juga tidak akan awet ya, karena terlalu lama bekerja. Intinya seperti itu. Sedangkan yang saya kasih tanda panah merah ini adalah kipas ya. Dia tidak terpengaruh terhadap kompresor ya. Dia hanya mempercepat blower angin ya yang di dalam kabin ya. Semakin dia tinggi, kipas akan semakin berputar kencang, cuma itu tok. Sekian video dari saya. Apabila kurang jelas silahkan bertanya dalam kolom komentar ya. Insya Allah apabila kami longgar, kami siap membantu kesulitan dari teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.